Baik, Bapak Ibu semua masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, saya harap semua masih semangat. Walaupun tentang materi yang tadi sudah lumayan panjang, kita masuk pada materi yang berikut tentang 5 atau restitusi 5 kontrol guru. Tapi sebelum itu saya menyampaikan materi ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Pergi ke kebun mencari durian. Pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih atas kesempatan untuk memulai presentasi ini. Baik, Bapak Ibu, sebagai guru dalam proses pembelajaran di sekolah, kita akan selalu menghadapi dua hal. Kalau tadi bicara tentang disiplin positif, ya, kita akan berhadapan dengan tindakan yang positif dan juga tindakan yang negatif yang akan dilakukan oleh anak-anak didik kita. Nah, pada kesempatan ini, ketika kita temui ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak murid, kira-kira bagaimana kita mengontrol diri kita posisi yang mana? Nah, ada istilah yang dikenal untuk dalam menangani kasus-kasus itu namanya restitusi. Mungkin ini bukan kata yang baru. Kalau yang biasa kita dengar itu kalau dalam ilmu hukum, restitusi itu sama dengan ganti rugi. Kalau di dalam dunia pendidikan dikenal dengan restitusi itu dengan istilah kata lainnya itu adalah memperbaiki kesalahan. Jadi bagaimana kita membuat anak itu ketika dia berbuat salah, dia menyadari dan mau memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, menurut yang namanya Gosen, dia memberikan pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau yang menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk penerapan restitusi ini kita akan melihat 5 posisi kontrol daripada seorang guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita lihat pada posisi yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Posisi kontrol yang pertama itu seorang penghukum biasa mendahulukan itu adalah hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Jadi yang pegang kuasa, yang pegang kendali kontrol itu ada pada diri guru, karena dia sebagai penghukum. Apa yang dilakukan oleh murid atau dia melakukan kesalahan, maka guru harus memberikan hukuman. Nah, guru akan berkata kalau dia ada pada posisi ini, kata-kata yang akan dia ungkapkan itu seperti ini: awas kalau kamu tidak buat ini yang ibu suruh. Awas kamu tidak buat. Atau kamu saja kalau ada siswa yang tidak kerja tugas pasti di rumah, kamu ini selalu saja tidak kerja tugas, seperti itu. Atau kalau kita minta mereka selesaikan tugas dalam kelas, terus dia yang paling terakhir. Setiap kali kalau ibu kasih tugas, main kamu saja yang terakhir. Artinya kita sudah memberikan kehukuman secara verbal melalui kata-kata. Atau bahkan ketika ada mungkin yang tidak mau membawa tugas, kita harus suruh apa? Push up mungkin 5 kali. Walaupun dalam pemikiran kita bahwa push up itu
itu juga bagian daripada pembentukan otot. Itu olahraga punya dampak positif juga untuk anak. Tapi yang sebaiknya bahwa kita tidak memberikan hukuman fisik untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dan hasil dari kalau kita memberi hukuman itu apa? Murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Coba kita ingat kembali kalau kita kasih PR hari ini dikumpul. Yang saya temui itu apa? Saya sudah kerja, tapi ada yang ambil. Saya sudah bawa tadi, tapi saya tidak. Dia menyalahkan orang lain karena dia tahu bahwa ibu ini kalau tidak bawa tugas pasti dapat hukuman. Gitu ya. Jadi anak akan berbohong dan menyalahkan orang lain. Itu posisi kontrol yang pertama. Posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya kita akan menggunakan suara-suara yang lembut, bicara dengan halus-halus. Tapi orang yang berbuat salah itu, dia akan mencap dirinya bahwa dia ini terlalu rendah. Dia sudah membuat satu kesalahan yang mengecewakan orang lain. Kata-kata seperti apa yang dia ucapkan? Ibu sangat kecewa sekali dengan apa yang kamu buat. Berapa kali ibu harus memberitahu bahwa ini adalah suatu kesalahan? Bagaimana kalau orang tua atau orang lain tahu kamu buat seperti ini? Jadi orang yang murid yang kita hadapi itu dari kata-kata guru itu dia hanya merasa merendahkan diri sendiri. Dia sudah merasa bahwa dia membuat kesalahan yang tidak disukai oleh orang lain. Dan dampaknya apa? Dia akan mempunyai penilaian buruk terhadap dirinya sendiri. Kita sudah merendahkan murid tersebut. Dia merasa bahwa dia sudah mengecewakan orang-orang yang ada di sekeliling dia. Yang berikut, posisi kontrol yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol mulai dari melalui persuasi. Posisi teman bisa positif, bisa juga negatif. Posisi guru sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya juga kalau dalam kelas kita ajak melakukan sesuatu, pasti kita bilang dengan anak, tolong ibu bantu ibu dulu untuk selesaikan ini. Walaupun anak itu ada dalam posisi yang salah, atau kalau dia sudah membuat sesuatu yang tidak mengenakan, kita mulai mengingat lagi. Kamu tidak ingat apa yang ibu buat kepada kamu selama ini. Pasti kata-kata itu terucap dari komunikasi kita dengan anak-anak ketika melakukan kesalahan. Atau ada juga tipe guru sebagai teman ketika anak-anak tidak bisa melakukan, dia bilang tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu. Jadi kita ambil posisi seakan-akan kita setara dengan anak-anak itu. Tetapi dampaknya juga ada. Ketika kita ada pada posisi negatif, pada posisi sebagai teman, akan berdampak negatif. Karena murid itu kan merasa kita sebagai teman. Jadi ketika kita tidak memberikan bantuan, dia akan kecewa. Dia pasti berpikir, selama ini ibu ini bantu saya pikir ibu ini teman saya. Ternyata tidak. Dan dampak lainnya apa? Kalau dia merasa bahwa guru itu adalah temannya, bisa saja anak itu juga mulai membeda-bedakan. Oh, si guru ini tidak pas untuk saya, dia bukan teman saya. Dan ini juga posisi kontrol yang dianjurkannya ada pada seorang guru. Yang berikut, sebagai pemantau. Ya, pemantau sama dengan mengawasi, pengawas gitu ya. Jadi ketika mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi
kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi ketika pemantau, kita akan melihat jejak daripada anak itu yang menjadi ukuran kita. Kita akan tanya dia apa? Peraturannya seperti apa? Kenapa kamu lakukan ini terus menerus? Dan kita punya catatan. Contoh, tugas pertama si A belum kerja. Tugas kedua si A ini belum juga kerja. Tugas ketiga belum juga dikerja. Berarti dia punya data, guru punya data. Oh, si A ini dia pantau selama ini selalu membuat kesalahan. Kamu tahu tidak peraturan seperti apa yang ada di sekolah? Atau kamu yang kamu lakukan ini apa? Gitu ya. Itu tugas sebagai pemantau. Dan seorang pemantau itu mengandalkan perhitungan, catatan dan data-data yang digunakan dalam seseorang. Jadi biasanya dalam posisi ini menggunakan stiker, slip ataupun catatan. Berikut posisi kontrol yang kelima, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi daripada kesalahan yang dia buat. Pada posisi ini pasti guru akan bertanya, kamu tahu tidak keyakinan kelas yang kita sudah sepakati itu seperti apa? Atau guru akan bertanya, kesepakatan apa yang atau keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Atau pada tahap selanjutnya guru akan bertanya, ketika kamu menyadari ini merupakan suatu kesalahan, apa yang hendak kamu lakukan? Atau tindakan apa yang akan kamu buat? Jadi kita membangun dalam posisi manajer ini, betul-betul guru membangun kesadaran daripada anak. Jadi tadi kalau bicara tentang motivasi, jadi motivasi itu muncul dalam diri anak. Ketika dia menyadari sesuatu itu salah, kira-kira apa tindakan yang dia mau lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi memang dianjurkan kalau dalam melihat dari 5 posisi kontrol guru ini, yang paling top itu ada pada posisi manajer, yang paling baik. Baik pribadi saya, kalau lihat posisi kontrol ini juga proses belajar ya. Untuk mencapai pada tingkat manajer itu suatu hal yang untuk pribadi saya belum sampai pada level itu. Tapi setelah pembelajaran dan juga ketika hari ini kita mendiseminasikan sedikit tentang posisi kontrol guru ini, harapan saya bahwa sedikit demi sedikit dari hari ke hari kita melakukan suatu perubahan, kita lakukan perkembangan untuk melihat kesalahan-kesalahan anak itu, dan kita melakukan atau menerapkan restitusi itu dengan melihat 5 posisi kontrol guru dan lebih mengutamakan untuk penerapan sebagai manajer. Untuk selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kita tentang 5 kontrol guru, saya mungkin memberikan pernyataan-pernyataan sedikit. Bapak Ibu teman-teman bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Bisa lihat. Ada beberapa pernyataan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin dari 5 posisi kontrol tadi itu, kira-kira posisi mana yang bisa mengatakan kata seperti ini? Membuat rasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya. Ya, membuat rasa bersalah. Berarti saya akui semua dari tadi pemahamannya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan
tidak pernah benar melakukannya. Jadi secara verbal ya itu sudah main hukum. Yang ketiga, kita coba lagi. Ayolah, lakukan ini demi ibu atau bapak. Ya, yang berikut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Manajer, pemantau. Kita cek ya. Artinya dia sudah punya catatan bahwa anak ini sering mendapatkan stiker atau dia punya catatan tentang anak ini. Jadi penekanannya itu kan mendapatkan stiker bintang pada hari ini. Dan yang kelima pasti semua tahu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Manajer. Oke, tepuk tangan lagi untuk semua. Ya, jadi ini sedikit hal yang bisa saya bagikan terkait dengan posisi kontrol guru ketika menerapkan restitusi ketika ada anak-anak yang membuat kesalahan. Mungkin pada kesempatan ini saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menguatkan saya karena ini juga proses belajar. Kita saling berdiskusi tentang legal posisi kontrol guru. Jika ada saya memberikan kesempatan. Oh ya, Ibu Susan, silakan. Oke, terima kasih. Ketika tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu Lina, saya melihat bahwa ternyata untuk mencapai seorang manajer itu masih jauh. Karena secara ketika saya berefleksi, lihatnya saya lebih banyaknya adanya berbuku, adanya pembuat rasa besar. Paling sering itu saya lakukan adalah pembuat rasa besar. Apalagi saya ke anak ini, kalau saya omong pasti saya bilang, oh tidak kasihan, nanti omong dengan ini, punya kasihan dengan orang tua, kasihan dengan ini, kasihan dengan itu, pasti akan membuat anak ini merasa bersalah. Ujung-ujungnya hanya menimbulkan motivasi ekstrinsik tanpa motivasi internal ya, atau intrinsik. Jadi ketika saya lihat dari ini untuk menjadi sebuah seorang manajer yang idealnya di dalam suatu posisi kontrol guru, memang masih banyak hal yang harus dilakukan. Karena terkadang kita sudah melakukan pendekatan dengan anak. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita melakukan suatu pendekatan, kita bertanya apa yang menjadi penyebabnya, kemudian kira-kira bagaimana. Seringnya dari saya yang menyatakan solusi, bukan anak itu. Jadi ketika kita sudah sampai di posisi bahwa anak sudah tahu kesalahannya itu apa, tapi saya secara pribadi tidak membina lebih dalam lagi untuk dia sendiri menyadari kira-kira apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Lebih seringnya berarti kamu harus seperti ini, kamu harus begini. Solusinya itu adalah dari saya, bukan dari anak. Jadi ketika saya ini, oh ternyata saya salahnya di sini. Karena memang tujuannya kita untuk membantu anak itu menyadari apa yang menjadi kesalahannya dan solusi ke depannya itu seperti apa. Tetapi ketika saya lihat, oh betul, ternyata jalannya itu masih salah, agak melenceng sedikit. Karena memang seharusnya harus motivasi atau kita ketika anak buat suatu kesalahan, berarti solusinya harus dari dirinya, bukan dari orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Susan atas refleksi atau melihat kembali apa yang dilakukan selama ini. Jadi bukan hanya Ibu Susan saya pun juga sendiri demikian. Ketika baca materi ini, wah ini kena mental gitu ya. Baca materi ini dengan posisi kontrol yang paling ideal itu manajer. Refleksi, ingat kembali proses pembelajaran, kayaknya belum ada pada posisi ini. Memang yang sering terjadi itu kita ada pada posisi penghukum memang.
supaya dia tidak mengulangi. Tapi kenyataannya itu juga tidak kuat. Dia pasti akan melakukan kesalahan. Dan ketika kita memberi hukuman, dampak yang terbawa pada anak juga itu, dia bisa mengingat terus. Apalagi kalau hukumannya dalam bentuk fisik dan verbal, tadi dengan kata-kata yang keras, anak bisa saja mengingat itu sudah berapa tahun dia tetap ingat. Si ibu ini dulu pernah mengatakan saya begini, dan bisa membekas dalam hatinya. Sehingga mungkin dalam proses ini ketika diseminasi hari ini kita mendapat pencerahan secara bersama-sama dari Bapak Ibu, saya juga sendiri, kita mulai merubah pemikiran dan penerapan kita ketika menangani ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Memang idealnya adalah menjadi manajer. Bagaimana kita berkolaborasi dengan anak, membantu anak untuk menemukan solusi. Motivasi intrinsik itu yang kita harus mampu supaya anak itu menemukan sendiri apa yang harus dia lakukan yang bersifat positif. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang berikut tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama-sama tanpa tidak melihat perbedaan yang ada dalam kelas, apa itu perbedaan agama, perbedaan suku ataupun bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan itu muncul dalam diri sendiri. Keyakinan kalau kita katakan arti kata lain itu sama dengan kepercayaan. Jadi sesuatu yang kita percaya bahwa itu mempunyai nilai yang positif. Dengan demikian kita dalam tindakan kita itu akan menjadi acuan atau menjadi pedoman karena kita meyakini itu sebagai nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang universal. Mungkin saya sampaikan sedikit nilai-nilai kebajikan yang secara universal itu seperti menghormati, berkomitmen, disiplin. Mungkin ada lagi yang lain? Tanggung jawab, toleransi, ya, keselamatan, kesehatan, kebersihan dan sebagainya. Ada banyak nilai-nilai yang diyakini. Bagaimana pembuatan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Artinya kalimat-kalimat dalam membuat keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Tidak boleh membuang sampah di sini. Kita bisa ganti dengan Buanglah sampah pada ya, buanglah sampah. Guru-guru hebat-hebat semua. Jagalah kebersihan, itu bisa kalimat positifnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Ya paling kita buat poin 3, 4 atau maksimal ya 7 gitu ya, supaya anak-anak juga mampu mengingat dan melakukan. Jangan sampai kalau terlalu banyak mereka lupa juga ini nilai kebajikan apa yang harus mereka terapkan. Yang berikut keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita melihat membuat keyakinan kelas itu biasanya berdasarkan kalau tingkat SD, SMP, SMA pasti beda keyakinan kelasnya. Kita jangan menuntut anak SMP membuat keyakinan kelas setara SMA. Itu pasti mereka tidak bisa melakukan itu. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, biasanya yang ada itu kan peraturan kelas. Peraturan kelas atau tata tertib dalam kelas itu biasanya guru sudah tulis. Ini yang harus kamu taati ya anak-anak. Tapi kalau dalam keyakinan kelas semua diminta, malah perlu dari awal itu para murid siswa itu yang memberikan atau mencurahkan pendapat
kira-kira keyakinan kelas seperti apa. Dan yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu ada baiknya memang kita buat pada awal pertemuan. Ketika kita mau melakukan pembelajaran di kelas, pada saat pertemuan pertama itu kita sepakati dulu apa-apa yang menjadi keyakinan kelas. Sehingga dalam pembelajaran berikutnya, ketika ada anak yang membuat kesalahan, kita bisa kembali mengatakan kepada dia, kamu ingat tidak apa yang kita sudah sepakati awalnya. Sehingga itu menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Tapi dalam waktu 1 bulan, 2 bulan itu bisa dirubah, bisa ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan. Berkaitan dengan pembuatan keyakinan kelas ini, mungkin kita coba lagi. Kita membuat peraturan dengan menggantinya dengan kalimat yang positif dan melihat nilai kebajikan apa yang dituju dari pernyataan tersebut dari peraturan ini. Yang pertama, kembalikan buku pada tempatnya. Hebat, tanggung jawab, betul. Yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ya, kita lihat ya, komitmen. Artinya kan kalau kita sudah punya keyakinan bahwa siswa harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran di kelas, maka kita berkomitmen untuk melakukan keyakinan tersebut, juga kita disiplin dan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan, atau kalau di sekolah kan tidak boleh berkelahi sampai harus ada yang luka atau menyakiti kawan. Ini kira-kira nilai kebajikan yang dituju apa? Menghargai sesama. Ya, menghargai sesama atau menghormati orang lain dan bicara juga tentang keselamatan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di sekolah juga itu banyak anak-anak yang melakukan tindakan kekerasan atau menyakiti teman yang lain. Kalau gunakan masker, kesehatan dan keselamatan ya. Oke. Ya, ini menyangkut keyakinan kelas dan mungkin saya berikan tambahan sedikit menyangkut keyakinan kelas ini. Proses pembuatannya kalau kita membuat di dalam kelas itu, yang pertama kita beri kesempatan untuk semua. Ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas, tapi saya khususkan dulu sekarang untuk keyakinan kelas. Kalau kita bicara keyakinan kelas, maka poin yang pertama kita memberikan kesempatan kepada seluruh siswa yang ada dalam kelas itu untuk mencurahkan pendapatnya, kelas impian seperti apa yang dia mau. Dari situ kita akan menawarkan atau meminta dia untuk memberikan pendapatnya, keyakinan kelas seperti apa yang dia mau juga untuk buat. Jadi kolaborasi itu tetap harus dijalankan. Yang kedua itu menulis. Biasanya kalau zaman sekarang agak kreatif, menulis di sticky note dan menempel. Setelah itu kita mulai mengidentifikasi, adakah keyakinan yang ditulis masing-masing siswa ini ada yang sama, kita kelompokkan. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan satu keyakinan kelas untuk satu kelas itu. Yang saya bilang tadi bisa 3 poin paling sedikit, atau mungkin paling banyak 7 atau 8 poin. Jangan terlalu banyak supaya anak-anak bisa melakukan itu. Dan yang paling penting lagi itu keyakinan kelas itu harus dipajang di kelas. Kalau kita punya keyakinan sekolah juga demikian, harus dipajang supaya anak-anak bisa melihat, mengingat, dan bisa melakukan sesuai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik, mungkin ini sedikit hal yang saya bagikan menyangkut keyakinan kelas. Mungkin ada yang juga mau membantu memberi pemahaman atau refleksi untuk menyangkut keyakinan kelas. Saya silakan. Kakak Ibu mau dulu namanya.
Baik, terima kasih untuk materi yang luar biasa dari Dunia tentang keyakinan kelas. Mungkin saya mau tanya sedikit karena materinya tentang keyakinan kelas, sedangkan yang biasa orang tua di kelas itu justru peraturan kelas gitu. Nah, sedangkan dalam kondisi di SMP Negeri 2 di Saburai juga NTT gitu, peraturan kelas ini cukup membantu gitu. Misalnya dilarang merokok. Kalau kata pakai kalimat begitu kan pasti anak-anak takut untuk buang gitu. Nah, kenapa istilahnya harus dirubah gitu dengan kondisi sekolah yang seperti ini? Maksudnya Ibu jelaskan kepada kami bahwa keyakinan kelas itu lebih efektif dibandingkan peraturan kelas yang selama ini kami buat di sekolah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Wirma, mungkin Mama Emang. Ya, terima kasih untuk pemaparan materi dari kami ini tentang apa tadi keyakinan kelas. Nah, soal keyakinan kelas ini bagaimana sebaiknya dibuat bersama wali kelas atau guru mata pelajaran. Kemudian soal ini kalimat yang baik yang kita pakai, saya pernah temukan di Mas Kendala, Ibu, kita kami setuju tidak boleh makan di dalam kelas karena dalam perempuan biasanya makan dalam kelas, jadi harus tidak boleh makan dalam kelas. Kami bingung tahu mau cari kata apa yang pas supaya jangan. Akhirnya kami buat makan hanya boleh dilakukan di luar kelas. Apakah itu lucu atau bagaimana? Karena kami bingung mau cari kata jangan tidak. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Saya jawab duluan yang dari Ibu Irma. Apakah memang keyakinan kelas ini lebih efektif dari peraturan? Ya, kita harus akui karakteristik watak orang NTT ini kan memang keras. Kita harus menggunakan kata-kata yang keras supaya bisa dipatuhi. Sehingga contoh tadi kalau dikata dilarang merokok mungkin itu lebih efektif. Tapi kita lihat dulu motivasi tadi ada sudah disampaikan. Motivasi dia melakukan itu untuk apa? Betulkah dia tidak merokok karena dia menyadari, ataukah dia takut ini ada larangan dilarang merokok? Jadi sampai nanti kita kena marah dari kalau di luar sekolah, jadi sampai kalau kita tangkap dapat merokok malah dapat sanksi dari bapak ibu guru, begitu ya? Nah, kenapa dibuat keyakinan kelas? Ya saya bilang tadi bahwa keyakinan berarti itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Dalam hal ini kita mungkin lebih fokus kepada anak-anak murid karena kita merujuk kembali kepada filosofi KHD Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus memberikan pelayanan pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi kita membangun motivasi dalam diri anak tersebut bahwa apa yang dia sudah yakini ini benar, nilai-nilai kebajikan ini yang menjadi pedoman dia untuk bertindak. Jadi bukan nilai keyakinan ini kan yang buat seperti tadi saya sampaikan prosedurnya. Nilai keyakinan itu dibuat atas curah pendapat dari masing-masing siswa. Jadi artinya keyakinan kelas itu bukan guru yang buat, tapi itu dibuat bersama oleh siswa. Sehingga itu menjadi dasar bagi siswa untuk bertindak. Ketika dia mau melakukan satu kesalahan, dia ingat, dulu saya sudah sepakati, saya sudah buat keyakinan kelas seperti ini. Jadi bagi saya itu lebih efektif daripada peraturan. Peraturan itu dibuat oleh guru kebanyakan. Dan ketika membuat peraturan itu, betul anak-anak kita bilang efektif dia melakukan. Tapi jangan sampai hanya melakukan hari ini. Karena itu motivasi tadi. Takut mendapat hukuman. Takut mendapat hukuman. Jadi memang kalau melihat antara keyakinan kelas dan peraturan lebih efektif daripada keyakinan kelas karena itu muncul dari dalam diri murid atau seseorang sebagai motivasi intrinsik. Yang berikut Sudah dilakukan bersama orang tua. oh ya, keyakinan kelas itu sebaiknya dilakukan oleh siapa? Kalau menurut saya keyakinan kelas itu dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran.
Beda kalau mungkin guru SD ya, kalau guru SD ya satu wali kelas itu sebagai guru kelas. Tapi kita SMP guru mata pelajaran, maka setiap guru mata pelajaran wajib membuat keyakinan kelas yang mungkin ditempel tadi itu ketika wali kelas dengan anak-anak walinya. Tetapi kalau dengan guru mata pelajaran juga lebih efektif harus membuat, karena ketika proses pembelajaran setiap mata pelajaran kita bisa mengingatkan anak-anak itu bahwa keyakinan yang kita sudah sepakati seperti ini dan ini. Yang berikut tentang tidak boleh makan di kelas. Nah, ini yang memang kejadian ini di SMP 2 ini sering. Sudah dikasih waktu untuk istirahat, tapi setelah istirahat juga masih ada yang makan di dalam kelas. Saya bisa bantu untuk pembuatan keyakinan kelas tadi sama seperti yang mau bilang. Makan pada saat jam istirahat. Makan pada saat jam istirahat. Jadi kan mau sadar, ini saya makan sekarang, ini bukan jam istirahat. Kalau sudah mulai proses pembelajarannya. Dan kalau memang kita tidak punya kantin, kalau dari saya, kalau memang kita tidak punya kantin, kita tidak punya tempat yang khusus untuk anak-anak harus makan, jadi mereka boleh beli makanan. Yang penting jaga kebersihan ketika makan pada saat jam istirahat. Tapi kalau setelah jam istirahat ketika proses pembelajaran dimulai, maka anak-anak harus menyimpan makanan itu. Dan saya pikir kalimat positif yang pakai yang untuk dipergunakan untuk anak-anak itu adalah makanlah pada saat jam istirahat. Mungkin begitu, Mama. Atau ada kalimat lain, teman-teman yang lain mungkin bisa menyumbang pendapat. Karena ini juga kasusnya sering terjadi di SMP 2. Mungkin ada pendapat lain. Pak Sen? Baik. Ada kiriman sedikit maksudnya kalau kita buat keyakinan kelas, bagaimana kita buat juga dengan hukumannya? Kalau dia mereka langgar, hukumannya apa? Baik. Berkaitan dengan keyakinan kelas dan apakah kita memberikan hukuman. Tadi kita kembali lagi nanti pada posisi kontrol tadi juga. Ketika anak membuat kesalahan atau dia melanggar keyakinan kelas, apakah kita langsung memberikan hukuman? Saya pikir materi-materi yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Kita memberikan bisa ajak komunikasi melalui posisi kontrol sebagai manajer tadi. Kita melakukan diskusi komunikasi yang baik dengan anak pada akhirnya supaya anak itu bisa sadar bahwa makan di kelas itu bukanlah satu hal yang baik atau sudah melanggar keyakinan kelas. Berarti dia harus punya kesadaran untuk merubah itu atau memperbaiki itu. Seperti itu. Jadi kaitan juga dengan itu posisi kontrol tadi dengan keyakinan kelas seperti itu. Bahwa kita ketika mereka tidak melakukan sesuai keyakinan kelas, bukan hukuman yang kita berikan. Tapi bagaimana kita membangun solusi yang baik, menyadarkan mereka untuk memperbaiki itu dengan hal-hal yang lebih positif. Mungkin begitu, Mama. Masih semangat, tak? Kita coba lanjut yang berikut tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini masih ada kaitan semua dari tadi. Bagaimana kita menangani seorang anak yang melakukan kesalahan di dalam sekolah ataupun proses pembelajaran. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa restitusi itu adalah proses untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana anak itu belajar dari kesalahannya. Restitusi itu untuk melihat kondisi atau dalam diri anak tersebut, bukan menyangkut bagaimana tindakan yang diberikan oleh guru. Restitusi itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan, memperkuat hubungan. Dalam proses restitusi itu ada 3 tahapannya.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap yang pertama, menstabilkan identitas, kita membuat anak yang gagal itu merasa bahwa dia punya nilai positif untuk dirinya sendiri, walaupun dia membuat salah. Tapi ketika kita menerapkan tiga restitusi untuk menstabilkan identitasnya, dia punya pandangan yang positif terhadap kesalahan yang dia sudah buat. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika dia membuat kesalahan. Mungkin tadi masih ingat bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, apalagi rasa sayang, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Jadi ketika anak melakukan itu, kita harus lihat kira-kira dia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan yang mana. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dalam tindakan menstabilkan identitas, ketika kita menerapkan segitiga restitusi, anak ini kita sudah tahu dia melakukan kesalahan. Dan pasti kita akan panggil, dan yang guru bisa katakan ketika mau menstabilkan anak-anak itu, pasti kita akan tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Nah, pada kondisi itu pasti anak ada yang jujur, ada yang berbohong. Dan ketika kita tahu bahwa dia membuat salah, kita tidak langsung memvonis atau mengklaim anak itu bahwa dia sudah membuat kesalahan. Tetapi kita bisa membangun suatu motivasi dengan berkata bahwa berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, semua orang melakukan kesalahan. Dan dia merasa bahwa berarti yang saya buat ini, ibu guru maklumi bahwa saya membuat kesalahan karena memang kita manusia tidak luput dari salah. Jadi kita tidak membuat dia down karena dia buat salah. Kan biasa anak-anak kalau buat salah dan kita panggil, ketika menghadap kita juga pasti dia sudah tunduk, malu, takut, semua bercampur. Tapi bagaimana kita membangkitkan semangat anak itu dan kita menstabilkan identitasnya. Kita menanyakan bahwa ketika kamu buat salah pasti ada, kita bicara, kita panggil ini supaya kita diskusikan dari kesalahan yang kamu buat ini. Mari kita diskusi untuk kita cari jalan keluar. Itu posisi untuk kita tidak langsung menentukan bahwa oh ini yang kau lakukan ini salah atau benarnya seperti ini. Atau kalau ada dua pihak yang berkelahi, kita tidak langsung memvonis bilang si A salah, si B yang benar, atau si A yang benar, si B yang salah. Tetapi bagaimana kita memberikan solusi mereka untuk menemukan apa yang mereka lakukan. Sehingga yang tindakan yang selanjutnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Perkataan yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak itu adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya anak ini menyadari, dia pasti berpikir ibu ini memang hamil. Ketika saya mungkin tidak kerja tugas, ibu bilang saya bisa melakukan hal yang lebih buruk, berarti bisa saya tidak datang sekolah contohnya. Tapi ibu mengangkat dia bahwa tidak mengerjakan tugas itu masih hal yang bisa untuk dicarikan jalan keluar. Terus kita tanya, alasannya apa kamu tidak melakukan itu? Alasannya apa sampai kamu membuat kesalahan? Saya pikir ini kita sudah sering lakukan ketika kita jumpai ada anak yang bermasalah, kita pasti menanyakan alasannya apa. Jadi ada kaitannya dengan tadi teori motivasi apa dia melakukan itu. Itu yang kita gali dalam kegiatan validasi tindakan yang salah. Yang lain tidak bisa, kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok. Jadi anak ini merasa bahwa apa yang saya buat hari ini memang salah, tapi ibu sudah
bahwa besok saya harus perbaiki lagi, berubah lagi menjadi hal yang baik. Dan yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Tadi dihubungkan dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Guru akan bertanya ketika sudah stabilkan identitas, sudah validasi tindakannya itu salah, dia sudah menyadari. Nanti pasti guru yang sering guru lontarkan itu adalah, kamu tahu tidak keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Artinya membantu anak itu mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kalau dia ingat seperti apa keyakinan dari tindakan yang kamu buat ini, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu sudah langgar, gitu ya. Kita membantu dia untuk itu sudah proses untuk menemukan solusi. Dan yang berikut kita bisa tanya, dari kesalahan ini kalau tahu sudah melanggar keyakinan kelas, kamu maunya anak seperti apa? Kita bantu dia. Jadi bukan kita yang memberikan jawaban atau solusi, tapi kita bangun solusi dari anak itu sendiri. Kalau dia tidak mengerjakan tugas, kita tanya, kira-kira kamu maunya seperti apa kalau tidak mau mengerjakan tugas? Tapi kita temui selama ini juga, pasti anak akan bilang besok saya akan kerja tugas. Itu juga bagian daripada bagaimana dia menemukan solusi. Dan yang terakhir itu kita pertanyakan tindakan apa yang dia akan buat. Dari tindakan yang salah itu dia punya niat tidak untuk melakukan, atau dia bisa melihat dirinya sendiri dia seperti apa. Apakah dia harus ada pada tindakan yang salah terus atau memperbaiki kesalahan itu. Mungkin saya sedikit memperlihatkan bagaimana penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ya, ini pada proses menanyakan keyakinan kelas. Penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Mungkin dalam hal-hal yang lain Bapak Ibu bisa menambah dengan sejumlah kata-kata kunci tadi yang saya tunjukkan di slide, itu menjadi bahan kita untuk ketika kita melakukan segitiga restitusi. Ada sekian banyak pertanyaan yang menjadi panduan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dilakukan oleh anak-anak. Harapan kita bahwa ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini adalah anak itu menjadi berubah. Dia tidak melakukan kesalahan yang sama, tetapi kembali lagi kita menyadari bahwa manusia itu selalu membuat dan bisa saja melakukan kesalahan yang sama. Dari tempat ini saya mau bilang bahwa kita sebagai guru jangan bosan-bosan untuk menerapkan segitiga restitusi. Saya akui saya sendiri kalau penanganan yang seperti itu potong rek, kita langsung memang tanya salah dan biasanya solusi itu kalau selama ini solusi yang diberikan itu bukan dari anak,
kita yang memberikan solusi. Kalau tidak bisa kerja tugas, maka yang kau buat sekarang ini seperti ini. Nah, itu yang sebisa mungkin kita harus bisa menghindari itu penerapan segitiga restitusi ini yang dianjurkan, yang ideal untuk menangani suatu permasalahan anak-anak. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya bagikan terkait dengan segitiga restitusi. Jika ada yang ingin berpendapat atau bertanya atau menambahkan sedikit yang saya sampaikan, saya berikan kesempatan. Oh sih, iya, silakan. Baik, terima kasih untuk materi yang Ibu Nina sudah sampaikan. Saya di sini bertanya dari materi segitiga restitusi. Tadi saya lihat namanya segitiga, yang di situ itu segitiga ini sepertinya sama sisi. Dia sisi kiri, kanan, dan sama. Nah, di dalam segitiga restitusi itu kan ada 3 langkah. Menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Tadi juga saya tidak melihat apakah itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak tahu yang mana. Nah, tapi berdasarkan penjelasan dari Ibu Nina itu, kita melakukan itu untuk memperbaiki kesalahan siswa atau siswi. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu kita boleh berurutan atau kita mungkin tadi yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian berlanjut sampai ke menanyakan keyakinan. Bisa tidak langkahnya itu saya validasi dulu kesalahannya, kemudian saya menanyakan keyakinan, kemudian yang terakhir saya menstabilkan identitas. Apakah bisa langkahnya itu acak gitu atau harus tetap berurutan seperti tadi penjelasan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ega, pertanyaan yang sangat bagus. Tahapan segitiga restitusi itu bisa tidak secara tidak berurutan seperti yang saya sampaikan tadi. Tahapannya itu saya boleh tampilkan kembali. Ya, bicara untuk proses penerapan segitiga restitusi, idealnya atau yang paling baik itu memang harus dilakukan secara bertahap atau tahapan seperti ini. Yang pertama kita harus stabilkan dulu identitas dari anak itu. Tidak mungkin kita langsung bilang apa solusi yang kamu mau buat dari kesalahan. Kita ambil atau tanya dulu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Padahal kita belum tahu. Anak itu belum jujur juga dia sudah melakukan kesalahan atau tidak. Jadi memang idealnya harus melalui 3 tahap ini secara berurutan. Yang pertama stabilkan dulu identitasnya supaya anak itu tidak merasa bahwa dia ada di pihak yang salah. Kita angkat dulu emosi, kita kasih dia pemahaman untuk dirinya sendiri bahwa membuat kesalahan itu bukan sesuatu hal yang fatal, tapi masih bisa untuk diperbaiki. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu baru kita tanyakan keyakinan kelas. Karena itu akan yang ketiga itu nanti kan akan berkaitan dengan paling akhir itu menanyakan solusinya. Tindakan apa yang dia harus buat. Nah, karena proses 3 ini harus jalan, ya saya bilang ideal tadi harus bertahap. Karena tujuan daripada segitiga restitusi ini adalah untuk menciptakan pribadi anak yang merdeka. Dia tidak bergantung dari orang lain. Keputusan itu diambil oleh dirinya sendiri. Dia menjadi pribadi yang mandiri dan dia juga menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ketika melakukan kesalahan, dia punya tanggung jawab untuk mencarikan solusi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Supaya kembali lagi filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa kita memberikan pengajaran supaya anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan, bukan untuk kita memberikan tekanan-tekanan pada anak. Walaupun dia membuat kesalahan, tapi kita memberikan penyelesaian atau melalui penerapan segitiga restitusi ini supaya dia pribadinya atau perasaannya menjadi aman, tenang,
dia mencapai kebahagiaan, baik di lingkungan sekolah maupun juga di lingkungan masyarakat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya termasuk lesu. Saya kasih pantun lagi terakhir. Tolong dibalas cakep ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup presentasi dengan salam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semua hari ini? Baik, Bu. Ya, puji Tuhan ya, semua dalam keadaan baik. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu minta supaya salah satu anak yang memimpin kita dalam doa. Saya bisa? Silakan. Sebelum kita berdoa, saya mendoa ini dalam nama Tuhan saya Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, dimuliakan namamu, bumi surga di surga. Dan kami pada ini maafkan kami sesungguhnya. Mengampuni kami atas kami, Terima kasih Nina. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai terlebih dahulu dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Yang selama ini mungkin anak-anak pernah dengar istilah peraturan ya, baik itu peraturan sekolah ataupun juga peraturan yang dibuat di dalam kelas. Peraturan dan keyakinan kelas itu perbedaannya ada, beda-beda tipis ya. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh sekolah ya, anak-anak langsung diminta untuk menaati peraturan tersebut. Tapi kalau keyakinan kelas itu di dalam dibuat oleh masing-masing kita. Kalau berada keyakinan dalam kelas, maka ibu akan meminta curah pendapat daripada anak-anak untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya. Kalau menyangkut peraturan sekolah yang selama ini sudah berjalan, menurut anak-anak sudah berjalan dengan baik atau tidak? Sudah berjalan dengan baik atau tidak? Tidak. Contohnya apa yang tidak berjalan? Ya. Menurut Ina bahwa peraturan belum berjalan dengan baik karena masih ada yang datang sekolah itu tidak tepat waktu atau terlambat. Betul nggak? Betul. Baik. Jadi hari ini kita mencoba untuk membuat satu keyakinan yang dibuat oleh anak-anak, kita sepakati bersama, dan itu menjadi acuan anak-anak untuk bersikap, bertindak mulai dari datang sekolah sampai pulang sekolah. Bisa? Bisa. Jadi ibu sampaikan kalau kita membuat keyakinan kelas itu, kita menggunakan kata-kata yang sifatnya positif, tidak menggunakan kata tidak dan jangan. Contoh, jangan membuang sampah, itu tidak boleh ya. Tapi dia menggunakan kata positif, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Jadi sama ini kan kalau buat peraturan tidak memakai sepatu berwarna putih. Itu contoh kalau punya. Tidak boleh datang terlambat, kan begitu peraturan sekolah yang dibuat ya. Tapi kalau keyakinan kelas kita membuat dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Tapi sebelumnya ibu mau tanya dulu, anak-anak itu mengimpikan kelas itu yang seperti apa? kalau bersih, Bu. Kelas yang bersih. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Kelas yang tertib. Kelas yang tertib. Masih ada lagi anak-anak yang lain? Silakan tulis. Bergotong royong. Masih ada lagi?
untuk anak-anak masing-masing boleh menulis satu keyakinan kelas yang mau anak-anak supaya kita bisa jadikan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran selanjutnya ya. Yang cewek ibu kasih yang ini. Silakan. Kalau ada yang sudah selesai menulis, boleh maju dan tempelkan pada karton yang sudah ibu siapkan. Baik, satu persatu silakan. Kalau ada yang sudah selesai. Sudah, silakan. Sudah tempel. Kalau yang sudah silakan. Dilarang makan di kelas. Yang kedua, jangan terlambat datang ke sekolah. Ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Mengerjakan tugas tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, kerjasama melaksanakan piket, saling menghargai dan membantu teman, tidak boleh makan di kelas, datang sekolah tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan tertib, jagalah kebersihan, melaksanakan piket harian dengan baik, selalu menolong sesama teman, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin datang pagi, waktu datang sekolah tepat. Sudah, yang lain bisa dengar? Sudah, Bu. Silakan. Jadi ada beberapa yang kita lihat di sini sama ya. Nanti kita akan lihat dari sekian banyak yang anak-anak sudah sampaikan keyakinan kelas yang kita mau buat ini. Nanti ada yang sama ibu jadikan satu. Dan ada beberapa yang masih menggunakan kata tidak. Kita bisa rubah dalam bentuk yang kalimat positifnya. Contoh di sini ada yang bilang
ada yang dilarang makan di kelas sama, atau dilarang menggunakan kata-kata kasar, bisa kita ganti dengan saling menghargai. Bisa ya? Ibu coba lihat di sini beberapa kita identifikasi atau kelompokkan sesuai ini ya. Dilarang makan di kelas, datang sekolah tepat waktu. Ini ada yang sama. Juga yang sama ya. Berdoa sebelum dan sesudah, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini disiplin datang pagi sama dengan datang tepat waktu. Ibu kasih kelompoknya. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Tolong menolong sesama teman. Ini juga sama, waktu datang sekolah tepat. Saling menghargai dan membantu teman. Ibu gabung sama dengan tolong menolong ya. Melaksanakan piket harian dengan baik. Ya. Jagalah kebersihan. Ini juga satu poinnya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Kerjasama melaksanakan piket. Buanglah sampah pada tempatnya. Mana jaga kebersihan. Jangan terlambat datang ke sekolah. Ini tidak boleh makan di kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi dari kasih jalan ya. Ya, dari belasan orang ini mendapatkan 8 keyakinan kelas. 8 keyakinan kelas yang ibu gabungkannya. Dilarang makan di kelas dan tidak boleh makan di kelas. Kita bisa ganti dengan kalimat makan pada saat jam istirahat. Yang kedua, disiplin datang pagi. Berarti ada lagi yang lain itu datang sekolah tepat waktu, datang sekolah tepat waktu, jangan terlambat datang ke sekolah. Datang sekolah tepat waktu, tepat waktu. Baik, jadi kita mendapatkan 8 keyakinan kelas ya. Nah, 8 keyakinan kelas yang ibu sudah tuliskan ini, kita akan buat dia dalam bentuk poster. Ibu akan membagi anak dalam beberapa kelompok, masing-masing boleh menuliskan poin-poin di satu kelompok. Mungkin ada yang 2 poin ya. Nanti anak-anak bisa kreasi di situ mau bentuk apa yang mau tulis di dalam, gambarnya seperti apa boleh. Apa mau gambar bintang kan, baru tulis di dalamnya, atau mau gambar elips seperti bulat telur, masing-masing silakan berkreasi ya. Berarti ini 2 ya, poin 1 dengan poin 2. Tapi jangan tulis nomor ya, silakan ini poin 3 dan 4. Poin
Kasih agak setengah dari itu kertas. Putar bisa kan ini. Kalau ada yang sudah boleh nyanyi. Baik anak-anak, jika semua sudah selesai ditulis di poster itu, sudah digunting rapi, sudah? Sudah. Ibu minta untuk tempel di karton ini sebagai poster keyakinan kelas ya. Ibu ada rombak sedikit dari yang susunan ini. Kita kasih duluan poin pertama itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Silakan yang dapat dari poin itu silakan maju duluan untuk tempel di sini. Ya, silakan lagi yang lain, ayo siapa yang sudah? Mas bawa lagi itu kelompok Anggi punya tadi sudah selesai, kan mau bawa? Itu apa? Ya, boleh. Yang lain yang sudah boleh, mari. Kelompoknya Mori sudah? Ayo. Silakan. Kelompok yang lain yang sudah silakan. Mari. Ayo kelompok yang lain, mari. Yang sudah silakan. Silakan.
sudah buat ini, anak-anak itu minta untuk menandatangani kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Jadi setiap kita yang membuat keyakinan tadi kita harus tanda tangan sini ya. Silakan maju masing-masing. Berebutan ya. Dan tertib. Mari silakan dari kalian aja dulu. Silakan. Baik anak-anak, kita sudah selesai membuat keyakinan kelas. Nanti Ibu akan tempel di tembok. Ibu harap anak-anak itu setiap pagi datang bisa lihat dan baca ya, supaya keyakinan kelas yang kita buat ini menjadi pedoman anak-anak ketika bertindak selama datang sekolah, ada di sekolah sampai pulang ya. Bisa? Bisa, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, meminta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, siapa yang bersedia? Silakan deh. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Reis. Silakan duduk. Baik anak-anak, kita sudah selesai kegiatan pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak tetap semangat ya. Semangat pagi. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya lagi. Dan akhir kata saya sampaikan terima kasih atas kebersamaan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ami Martinani Kanapau dari kelas 71. Perkenalkan, nama saya Nathania Mandiri Kalijipa dari kelas 71. Perkenalkan, nama saya Eslia Maria Dido dari kelas 71. Saya senang sekali. Menyenangkan, Bu. Saya sangat senang. Penting. Ya, sangat penting, Bu. Sangat penting, Bu. Jadi pedoman ketika bertindak dengan orang lain. Dengan keyakinan kelas dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dapat membuat kita disiplin dalam belajar.